Pertama-tama, kita sulit mencintai orang lain, menebar cinta kalau kita tidak merasa cukup dicintai Tuhan. Kalau kita tidak merasa cukup dicintai Tuhan, disayang, dipahami Tuhan, sulit kita untuk bisa mempunyai gambaran positif tentang diri kita, apalagi bisa menebarkan cinta pada orang lain. Apalagi lebih sulit lagi menebarkan cinta pada orang lain yang tidak berespons maunya kita. Saya yakin banyak suami istri saling mengasihi. Cuman cara mengasihi dia adalah pokoknya aku menyayangi kamu dengan cara begini. Dia nggak pernah memperhitungkan itu cara yang dia berikan itu cocok nggak sih bagi si pasangannya. Orang paling bodoh di dunia barangkali saya gitu ya. Ada pernah saya ceritakan dulu hidup saya susah sekali, sekarang si Tuhan berikan sangat kecukupan ya. Waktu hidup susah itu walaupun sesusah apapun, kalau ulang tahun perkawinan, saya upayakan memberikan hadiah pada istri saya. Dan hadiah saya biasanya cincin atau kalung. Ya, yang kalau sekarang mungkin nilainya nggak tahu lah 1 juta atau berapa. Dan saya kumpulkan berbulan-bulan. Dan pernah satu saat saya pinjam duit karena duitnya nggak cukup. Saya begitu mau menyenangkan dia. Dan dia bisa terima dengan senang, dia simpan. Setelah ulang tahun perkawinan kami yang ke-30, satu hari saya membersihkan lemari milik dia pribadi. Banyak barang-barang pribadi. Dan di tengah ternyata barang-barang itu ada satu ruangan kecil di lemari itu. Ketika saya buka, semua hadiah perkawinan kami 30 tahun itu, hadiah ulang tahun perkawinan saya, cincin, gelang, kalung, ada semua di sana, belum ada dibuka dari tempatnya. Saya kan masa kaget sekali. Saya ajak bicara dia, wah kenapa? Kamu nggak suka? Ini kan cinta kasihku padamu. Aku ngerti itu cinta kasihmu. Tapi yang aku butuh bukan itu. Yang aku butuh cinta kasihku cukup. Kalau ulang tahun jangan beli barang mahal. Keluar ulang tahun pergan kita keluar berdua makan di tempat-tempat yang sederhana aja kayak waktu kita zaman mahasiswa berdua. Oh, puji Tuhan, itu biayanya lebih murah. Jauh lebih murah daripada belikan. Nah, kita pikir kita sudah lakukan yang terbaik. Padahal kita lihat, kalau mau mencintai orang lain, menebar kasih, lihat dulu apakah kasih ini memuaskan hati kita, atau kasih itu memang akan cocok dengan apa yang dia rindukan, apa yang dia butuhkan dan dia inginkan. Itu loh yang sulit ya. Wow. Ya, jangan bikin kebodohan saya salah lagi ya. Tapi ya syukurlah kalau dikumpul-kumpul begitu, nanti kalau saya nggak ada tuh dananya bisa itu kalau bisa dijadikan dana untuk sesuatu yang penting. Ya berobat apa kita nggak tahu lah. Wah, menarik ini Pak. Jadi puji Tuhan juga ini istri saya menonton, jadi melihat dan menyaksikan, jadi bisa mendengar. Wah, nanti dia bilang kalau gitu Pak Feby, kalau saya terbalik nggak usah makan malam bersama ketua perkawinan, cincin sama kalung aja kayak Pak Robi. Pak, oh iya, jadi memang segala sesuatu yang kita kira baik atau kita kira itu adalah ekspresi cinta yang terbaik belum tentu diterima orang lain karena mungkin bukan jadi kebutuhannya. Tapi ini sesuatu yang praktis begitu Pak. Nah, jadi kalau berkaitan begitu Pak, ketika kita mau pertanyaan lebih dalam lagi, mengapa sih kita perlu menebarkan atau menaburkan cinta itu? Apakah kita memang sudah kelebihan cinta karena atau kita sudah melimpah ruah dengan cinta? Karena mungkin merasa banyak orang kayaknya saya kekurangan dicintai gitu. Bagaimana saya menebarkan cinta kalau saya kurang sendiri gitu Pak? Ya, kembali pada Yohanes 14 tadi ya, 23. Aku harapkan kamu melakukan cinta kasihku. Untuk itu kau akan dikawal oleh Roh Kudus dan diajari sampai bisa. Kekuatannya menolong kamu untuk bisa menebarkan cinta. Jadi cinta yang terbaik itu bukan berpedoman pada kekuatan diri sendiri, tapi melalui pergaulan kita dengan Tuhan. Yang ketiga, kau akan kuberikan damai sejahtera. Damai sejahtera itu bukan tidak ada masalah. Justru ketika ada masalah kita tahu dan peka kehadiran Tuhan. Itu yang penting. Seringkali kita tidak bisa menebarkan cinta karena kita merasa sendiri, kita jadi kurban, kita nih susah, kita kok harus mengalami Tuhan gak jawab doa saya. Padahal seringkali Tuhan membiarkan kita dalam kondisi yang menanti, yang sakit, yang gak enak. Karena Tuhan memberikan satu yang luar biasa. Ya, saya kalau pikir-pikir, punya orang tua yang setiap setahun bisa pindah 2 kali, kita pindah sekolah, kehilangan teman, kehilangan gereja yang bagus, kehilangan tetangga, itu tidak mudah loh. Sampai saya usia berapapun, 23, 21.
Saya berpikir semua tuh pasti sementara dan nggak lama-lama. Kalau punya teman baik, ngapain sih deket-deket sama dia, nanti juga hilang. Untuk pacaran juga begitu. Aduh, daripada pacaran dalam-dalam, pasti belum tentu mau kawin, nanti hilang lagi. Ketakutan itu ada gitu ya, karena terkondisi keadaan. Nah, itu kan bagaimana ya kalau dibilang begitu ya. Jadi kita merasa kurang cinta, kok orang nggak ngerti situasi saya. Nah, bagaimana mau mencintai orang lain kalau perhatiannya pada diri sendiri, pada perasaan sendiri, kepentingan diri. Nah, untuk itu barangkali hanya kalau orang merasakan, kalau saya melihat ke masa lalu saya pindah-pindah itu adalah pemberian Tuhan. Ya, supaya melalui itu saya makin melihat dalam keadaan apapun juga, ketika ayah di penjara, ketika ada kematian anak, ketika kita sakit, ketika kita dapat bintang pelajar, ketika kita dapat beasiswa luar negeri, dalam senang atau susah kita terlihat kita nggak pernah sendiri, ada Tuhan. Dan itu adalah modal terindah. Dan kita berdoa, Tuhan tuh kok begitu sayang sama saya ya. Tuhan kok ngerti walaupun ketika berbuat dosa saya, siapa sih yang nggak pernah keliru ya bikin dosa. Dia tetap sayang sama kita. Itulah membuat kita masa disayang Tuhan, dipahami Tuhan. Kita juga ingin menaburkan pengalaman itu pada orang lain, berbagi. Jadi pengalaman itu perlu ya. Jadi kalau kita masa sendiri, merasa nggak bisa, merasa tidak sejahtera, ya sulit untuk berbagi cinta. Tapi Tuhan Yesus berkata nomor satu, kau belajar mencintai aku. Itu dulu kata kuncinya. Kalau kita bisa belajar mencintai Tuhan, menempatkan Tuhan yang nomor satu, jadi prioritas kita, fokus kita, maka hal-hal lain akan menyusul. Dan itulah yang paling sulit sebenarnya. Itulah pesan Tuhan Yesus di saat-saat yang paling penting ketika ia berpisah dengan muridnya. Baik. Terima kasih Pak. Ini luar biasa ya ketika belajar menempatkan Tuhan nomor satu. Jadi sesuatu yang memang tidak mudah. Nah, tapi kalau ada orang berkata demikian Pak, ada orang bilang bahwa sebenarnya persoalan kita itu bukan Tuhan itu tidak sayang atau tidak menyertai kita atau tidak memberikan damai sejahteranya. Masalah terbesar adalah dalam tanda kutip di hatinya ada luka yang membuat hatinya itu bocor gitu Pak. Jadi seberapa banyak pun cinta kasih yang dia terima itu jadinya dalam tanda kutip rasanya tidak pernah dirasakan karena ada luka batin, ada sesuatu yang mengecewakan. Jadi apakah itu sesuatu yang memang terjadi seperti demikian atau ada sesuatu yang lain Pak? Dan menghalangi cinta ya. Ya benar, jadi sulitnya cinta ditabur, sulitnya kita ikuti perintah Kristus, ada dua. Tuhan Yesus katakan di dalam Yohanes tadi, kalau kau mencintai aku, kau mendengarkan suaraku, dan pegang kata-kataku. Nah kalau kita nggak mau dengar firman Tuhan, bagaimana? Mau tengah sepotong lalu melakukan apa yang pertama itu nggak bisa lah. Kita harus belajar mendengar kata-kata Tuhan, walaupun kita nggak enak ya. Kadang-kadang kita nggak ngerti ini maksudnya apa, dan kan kok ribet amat, ya kok diulang-ulang kan. Maklum orang zaman dulu kan tulisannya. Tetapi di situ, kalau kita mengerti dan menangkap, lalu kita mencoba melakukan itu, sesuatu pasti terjadi. Itu nomor satu ya. Tapi nomor dua yang paling menarik adalah apa yang menghalangi kita. Persepsi barangkali yang sangat penting ya. Persepsi kita. Ya, kalau di Alkitab ada cerita hidup ini bagaikan di tenda, satu hari tendanya dibongkar, kita akan pindah ke kediaman permanen di surga. Ada orang bilang, aduh justru enaknya bisa pindah-pindah, sekarang mau jadi permanen, nggak enak. Itu kan sisi lihatnya begitu. Tapi bisa lihat sisi yang lain lagi kan. Aduh luar biasa. Istri saya sudah mulai semakin sembuh. Tadi saya pulang dari gereja, dia nggak ada di rumah. Ditanya anak-anak nggak ada yang tahu kemana. Waduh ini kok nggak bilang-bilang. Oh ternyata tadi malam dia bilang, saya mungkin ada pelayanan di satu tempat sendirian. Nah, di satu pihak saya rasa, aduh ini orang belum divaksin 3 kali udah keluyuran. Kok bandel bener. Bisa lihat begitu ya. Tapi bisa persepsi lain. Di tengah kondisinya nggak sehat aja kok masih mau melayani Tuhan. Berarti dia mencintai Tuhan dengan sungguh. Nah, itu kan persepsi kita. Ya, bisa jalan ini orang sakit-sakit masih keluyuran, atau syukur dia udah bisa jalan keluyuran, berarti sudah lebih sehat dari beberapa bulan atau setahun sebelumnya gitu. Nah, semua persepsi kita kan sangat menghalangi kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Jadi memang sangat penting kita mengenali persepsi kita, cara pandang kita. Orang mau minta tolong kita bisa lihat, jangan-jangan dia hanya menunjukkan hebatnya dia. Itu kan perasaan kita. Orang menawarkan pekerjaan, oh dia menghina ya, seakan-akan pekerjaan saya ini jelek. Nah, orang itu tergantung sudut pandangnya, apalagi kalau pernah luka. Luka itu tidak diakui lagi. Ya, saya punya cerita yang sangat lucu itu ya.
ada seseorang wanita masih kecil umur 7-8 tahun berangkat sekolah sendiri naik beca. Pulang dari itu tukang becanya langganan. Satu hari dibawa pulang ke rumahnya dan anak itu tukang beca bilang, aduh nak kamu makin cantik ya, dicium cepok aja dikit. Namanya orang zaman dulu, orang tua mana kecil kan, anak 7 tahun nggak dianggap, nggak ada maksud apa-apa. Si anak tuh marah pulang bilang mamanya, itu tukang beca genit, saya dicium, kumisnya tebel lagi. Dan mamanya lagi ngulek makanan sambil ngomong, kamu sih genit, makin sakit hati, terluka. Sejak itu setiap lihat pria berkumis dia benci luar biasa. Dia lihat cuma benci dan satu hari dia menjadi seorang pimpinan di satu komunitas lah. Saya nggak mau sebut detailnya. Dia lakukan tugasnya sangat baik. Tahun berikutnya komunitas itu pimpinan-pimpinan berganti. Dia tetap di sana. Mulailah timbul perkelahian, konflik dan dia kerjanya mulai makin kacau. Kenapa? Orang nanya sama saya, kok sekarang dia berubah? Untung saya ketemu ngobrol-ngobrol apa yang terjadi. Katanya pimpinanmu sekarang siapa? Ini. Orangnya gimana dengan yang dulu beda nggak? Sama. Bedanya apa? Saya lihat fotonya. Begitu fotonya saya lihat, oh orang itu berkumis, yang dulu enggak. Maka saya tanya, orangnya ganteng ya berkumis. Hi, jijik. Kenapa kamu dengan kumis? Baru dia curhat. Bencinya terluka oleh kumis. Luka masa lalu ingat. Karena dicium tanpa izin, dia jadi ingat kumisnya, benci sama kumis. Dan lihat orang itu dari hari pertama benci karena kumisnya. Itu kan nggak masuk akal. Sesuatu yang terjadi 20-30 tahun lalu mempengaruhi sekarang, itu luka batin. Dan orang lihat, dianya nggak bisa lihat. Saya tahu, kamu tahu nggak problemnya di situ. Akhirnya saya ngomong sama orang itu, di pimpinan tuh, Pak, problemnya itu anak buah Bapak tuh sangat terganggu dengan kumis, jadi dia punya pengalaman trauma dengan kumis. Oh gitu? Aduh, demi ini keseluruhan pelayanan, udah saya rela lah. Dia potong kumisnya. Hubungannya jadi baik. Cuman istrinya yang ngamuk. Kok harta kesayangan suami saya dipotong demi melayani orang di sana? Saya kan senang untuk kumis tuh, kalau mau tidur saya pegang-pegang katanya. Luka, orang itu pernah luka oleh kumis, terbawa-bawa. Nah ini memang bisa membuat kita nggak bisa mengasihi orang karena luka kita tidak akui dan tidak bisa. Ini problemnya. Ini problemnya gitu. Baik. Nah, kalau ini menarik tadi Pak Robi ceritakan tentang trauma orang karena orang tukang beca itu juga tidak punya maksud apa-apa begitu ya Pak. Nah, ketika ini ada pertanyaan dari rekan, ada saudari atau Ibu Ana. Menebarkan cinta ini sering disalah mengerti sampai dianggap player Pak. Ini mungkin maksudnya bagaimana baiknya Pak begitu Pak? Ya, itu resiko, apalagi kalau kitanya memang pribadinya atraktif atau cantik atau menarik ya. Jadi kalau berhadapan dengan lawan jenis, yang paling aman adalah libatkan secepat mungkin pasangan kita. Sehingga tidak tangani sendiri, itu paling aman lah. Itu yang paling aman. Dan jangan coba kita menangani lawan jenis, entah mentoring, coaching, atau counseling, kalau hubungan kita dengan pasangan kita saling percayanya tipis. Salah-salah dikasih GPS, mobil kita kemana pergi dan di kantong ditaruh GPS kan repot begitu. Lebih baik lakukan itu bersama. Gitu. Lah kedua, kalau kita memang tipe pribadi yang memang kan ada orang-orang yang bisa gaul dan membuat orang nyaman dan lain-lain, kita harus menyadari ketika kita mau melakukan satu yang baik buat seorang lain, resiko disalahpahami bisa. Apalagi kalau orang yang sangat kesepian, seorang yang sendiri berkali-kali tercampakkan dalam pacaran, atau seorang pasangan yang diceraikan, ditinggal suaminya. Kalau kita masuk ke hidup dia, nah kita harus sangat menjaga, jangan punya empati perlu. Artinya empati mengerti perasaan dia, tapi jangan simpati. Artinya kita sendiri sampai perasaan kita terbaur dan tenggelam bersama dia. Itu akibatnya nanti sesuatu yang nggak kita mau terjadi bisa terjadi gitu. Dan itu memang tidak mudah kalau kita masih muda dan kita masih cari perhatian, masih butuh tepuk tangan dan pujaan gitu ya. Memang itu sebaiknya, dan itu tidak mudah ya, tidak mudah. Itu nanti waktu akan mengajari kita lah batasnya di mana. Ya tapi itu sekarang apalagi ya, ada bisa ya itu kasusnya si Johnny Depp itu kan. Yep. Kasihan benar, masih Amber itu jadi rame ya. Ya saya nggak kebayang itu Pirates of Caribbean sampai masuk ke pengadilan. Orang bilang dia adalah kekerasan rumah tangga, apa iya ya? Semua orang bilang dia orangnya sangat lembut itu. Atau dia entahlah, saya nggak tahu lah ya.
Tapi memang bisa terjadi kalau kita mau berbuat baik, menebarkan cinta, harus disertai kebijaksanaan. Jangan menebarkan cinta hanya karena kita mau. Ada saat kita mau menebarkan cinta, tapi kita berdoa, apakah Tuhan saya orang yang terbaik melakukan itu pada orang itu? Ataukah ada orang yang lebih baik? Apakah ini timingnya sekarang? Ataukah harus kita tunda? Ya, jadi jangan melakukan tindakan cinta kasih hanya untuk mengisi keinginan kita, supaya kita masa lebih baik, supaya kita tidak masa berdosa, bukan itu. Ya, tapi kita tahu kita di sana ada untuk tanda kutip menyalurkan cinta kasih Tuhan. Dan kalau Tuhan mau, waktunya tepat, saatnya tepat, kita lakukan. Kalau enggak, jangan. Mungkin Tuhan pakai orang lain lebih tepat. Ya. Baik. Terima kasih Pak. Ini masukan yang berarti juga secara pribadi buat saya Pak. Nah, ini ini kita banyak pertanyaan dari rekan-rekan nih Pak. Ini kalau nanti silakan. Waktu saya ada. Dari Ibu Erni. Pak Robi, maaf mau tanya, kalau saya ulangi Pak Robi, maaf mau tanya, kalau suami selalu telepon kalau saya pergi, dan di rumah pun selalu mencari padahal kita ada di rumah, apa itu cinta yang berlebihan atau cinta karena kita sudah ada faktor usia Pak, gitu Pak? Nyindir saya ya. Saya juga rada begitu itu. Bisa kemungkinan satu ya, kalau saya sih lakukan itu karena saya takut istri saya sakit, lalu jatuh karena dulu kakinya sempat pincang, ya takut. Pernah satu hari di lantai, kok dia sedang duduk, kenapa kau jatuh? Kok kita nggak dengarin. Tapi mungkin juga begini ya, ketika kita masuk ke usia indah, kita tahu waktu kita bersama mendekati titik-titik akhir. Ada saatnya satu hari kita bangun, dia nggak di samping kita. Atau dia dipanggil Tuhan, atau kita duluan. Nah, karena itu orang yang masuk ke usia indah, ingin mengisi waktu itu, menunjukkan cinta kasih maksimum, dan ingin sebanyak mungkin waktu kalau bisa bersama. Barangkali itu salah satu. Bukannya dia overprotective, bukan posesif, tapi seakan-akan dia menunjukkan, kau begitu berharga buat saya nggak mau dibiarkan tertinggal sendiri atau sendirian. Aku juga nggak mau kau sendirian, kalau kau butuh apa-apa, aku nggak tahu. Barangkali saya lihat positifnya begitu ya. Begitu. Ya. Baik. Jadi kembali kepada cara kita menanggapi begitu ya Pak. Jadi nanti akan ada tindakan yang berbeda ketika hal itu dilakukan. Terima kasih Pak. Ini ada pertanyaan dari saudara Eri di bagian yang ketiga. Pak, bagaimana sih untuk menolak segala ini tadi masih berkaitan dengan tadi Pak, kepahitan tadi atau luka. Bagaimana untuk menolak segala kesedihan diri atau untuk mempunyai atau mengalami cinta kasih Tuhan Pak. Karena kalau di bagian selanjutnya beliau berkata bahwa karena sekarang itu endemi, jadi ramai orang yang memerlukan cinta. Jadi banyak, ini jadi kebutuhan akan cinta jadi masalah yang dialami secara global, jadi gitu Pak. Jadi bisa katakan begini ya, pertama-tama kita harus belajar seadanya atau otentik di mata Tuhan. Jadi kalau ada peristiwa yang melukai, orang yang kita nggak suka, cara orang berkomunikasi memperlakukan kita nggak suka, dan kita terluka atau terganggu, sebaiknya kita bicara dengan Tuhan. Saya terganggu Tuhan dengan cara mereka. Saya khawatir, saya benci, saya marah. Kita harus berani curhat sama Tuhan. Jadi jangan dengan Tuhan tuh begitu formilnya, Tuhan yang di surga, Bapa surgawi yang bertata di sana, bla 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 bla. Aduh, bahasa ritualnya bagus. Cuman nggak connect dengan hati ke hati. Kenapa nggak ngomong, Tuhan hari ini saya terus terang bingung. Mengapa harus ada banyak kejutan dan aku nggak siap, aku butuh istirahat. Tapi kalau aku nggak ambil tindakan salah, aku memutuskan salah. Aku bingung Tuhan, apa yang kau inginkan? Terus terang aku bingung. Kalau boleh sih aku istirahat. Aku kesal juga kenapa Tuhan kasih kayak ngomong. Saya kesal juga Tuhan. Kok dikasih kejutan ini walaupun indah. Kenapa nggak kemarin? Gitu. Nah, dengan Tuhan berelasi seperti kita ngomong dengan seorang sahabat. Nah, kalau itu terjadi, kita nggak capek. Energi dipakai topeng, pakai ritual macam-macam, pakai formalitas. Tapi dengan Tuhan seadanya. Seperti sahabat ngomong sama sahabat. Atau seperti kekasih lebih baik lagi. Ya. Saling ngobrol seadanya. Itu dulu nomor satu. Maka dengan demikian kalau kita biasa gitu, bisa juga kita katakan, Tuhan saya minta ampun. Saya tahu
Saya tidak boleh terlalu banyak khawatir, saya harus belajar bersandar, tapi jujur, apa yang saya hadapi beberapa kali ini dan pilihan-pilihan ke depan membuat saya bukan nggak percaya Tuhan, tetapi rasa kekhawatiran itu cukup besar. Kenapa nggak jujur ngomong? Aku ingin berubah, tapi kau tolong. Jadi pertama-tama pengakuan kejujuran, otentisitas itu perlu. Di dalam menebarkan cinta kasih, dalam menghadapi diri kita sendiri, menghadapi kepahitan, dan menghadapi Tuhan. Musuh terbesar adalah kita pasang batas antara kita dengan Tuhan. Nggak mau seadanya. Hendaklah kita seperti seorang anak dengan ibunya, berani meluk, ngomong seadanya, ketakutannya, seadanya. Kedekatan itu perlu. Itu satu, pengakuan dan jujur dan tulus. Kedua, kalau ada apa-apa yang kita nggak bisa, bilang saja. Tuhan, saya jujur saja, ini saya terluka dengan apa yang terjadi. Ya, saya terluka dengan gosip yang orang bikin tentang saya. Saya terluka dengan penghakiman orang tentang saya dan apa tuduhan yang keji dan disebarkan. Ngomong seadanya. Saya juga pernah alami. Heran Tuhan, kok orang itu bisa punya gambaran begitu jelek tentang diri kita dan tidak memeriksa fakta, bikin cerita ke mata-mata, dan ini saya terluka. Tapi saya tahu Tuhan, semua ini kan membuat saya belajar. Saya mungkin, apakah saya terus mau hidup terluka, atau saya katakan, ya sudahlah. Itu sudah terjadi, ya tergantung kedewasaan orang percaya berapa jauh tentang hal yang buruk atau tidak. Yang penting selama saya dengan Tuhan baik, itu kan lebih penting. Barangkali ya, yang kita bisa katakan. Kita harus akui depan Tuhan. Berikutnya, cari teman yang matang perjalanannya dengan Tuhan. Udah kenyang asam garam. Kita curhat. Jangan semua dipikul sendiri. Itu problemnya, ya. Jangan dipikul sendiri. Kadang-kadang kita bilang, kok saya harus mengalami kayak begini ya? Nah, kita ngomong sama Tuhan sudah, ngomong sama teman. Dan mungkin teman menemukan sesuatu yang kita nggak lihat. Itu berkatnya. Gitu. Jadi buat Pak Erik, semoga ini menjawab ya. Yep, semua yang permasalahan kita itu seringkali kita lihat dari sudut sakitnya, tapi mungkin ada teman kita yang melihatnya, beruntung kau dapat masalah itu, karena dengan cara itu, kamu akan berubah, bertumbuh, dan makin banyak bekalmu, yang saya tidak akan punya. Baik. Terima kasih. Wah, luar biasa Pak. Ini tadi juga ada komentar balasan dari Ibu Erni. Aduh, terima kasih sekali. Terima kasih banget Pak Robi. Benar itu, suami nggak mau ditinggal karena takut ada hal-hal dengan terima kasih. Ya. Baik, seperti tadi. Nah, ini ada pertanyaan menarik Pak. Ini sedang jadi hype begitu ya, dari Ibu atau Saudari Wahyuningsi. Bagaimana dengan cinta platonik Pak? Apakah itu memang biasa? Jadi ini sebenarnya seperti mirip-mirip orang kayak kekasih tapi hakikatnya kawan, tapi nggak punya getaran secara seksual atau romantis gitu. Bisa diartikan cinta platonik seperti itu, tapi juga bisa terjadi, itu bisa jadi bahaya juga ya. Kita mencintai seseorang, teman, misalnya teman SMA, kita mencintai, kita menyukai, gitu. Tetapi kita tahu dengan dia nggak bisa jadi pasangan saya. Kalau jadi pasangan, ada hal yang saya, tapi ada hal-hal yang jelas-jelas kalau dilanjutkan kehidupan kita kan. Tetapi setelah kita berkeluarga pun sekali-sekali mengingat dia. Itu kan platoniknya bisa terjadi begitu. Itu kelihatannya nggak bahaya. Tapi satu hari kalau lagi ada pesta alumni, ketemu kan bisa aja terjadi. Dia umur 65, kita umur 63, baru ingat kenapa 50 tahun terakhir nggak diisi sama-sama. Mulai dah. Udah makan belum sayang? Selamat tidur. Sampai ketemu di alam mimpi, cup. Mulai deh. Kalau udah gitu bisa jadi bener. Cinta platonik itu, dalam arti itu ya, bisa menjadi cinta beneran loh, bisa. Dan orang bisa, karena itu kan boleh kata apa bayang-bayangan. Tapi apakah di dalam hidup rumah tangga antara suami istri cinta platonik cukup untuk menghidupkan keluarga? Nggak bisa dong. Harus lebih penuh dari itu. Cinta harus lebih. Kalau orang cinta atau sama lain di keluarga, kita berani share perasaan kita yang terdalam. Termasuk kalau nggak enak, ya. Termasuk nggak enak. Ya, saya pernah bilang sama istri saya misalnya, kamu tahu nggak sih, kamu tuh mengambil risiko-risiko yang terlalu besar di dalam hidup. Dalam pelayanan kamu, orang normal nggak berani.
Saya bilang orang yang rada gila kayak kamu cuma dua, saya tahu. Satu kamu, satu Ahok. Sudah berdua kalau ketemu pasti cocok tuh. Waktu kami nonton perkawinan, Ahok kan muncul di Zoom kita ngomongin ini. Sama nih dua-duanya ya, resikonya ya. Cuman Ahok kan punya banyak teman, kalau istri saya nekat. Saya bilang, sebagai suami kan saya khawatir. Boleh gak saya khawatir? Enak aja ngomongnya. Ya lu lebih percaya sama Tuhan dong. Lu doain dan percayakan sepenuhnya sama Tuhan. Tunggu dulu. Sebelum gue percaya sama Tuhan, kamu ngomong dulu sama saya, minta izin dong, SK dong, surat keluar, surat keputusan untuk melakukan tindakanmu. Kan kita udah tekan kontrak berdua, nggak boleh nyelonong sendiri. Wah, itu bisa dekdok kan? Bla 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 bla. Biasa suami istri. Biasa. Tapi itu kan, itu bagian dari keindahan hidup saling mencintai. Yang repot kalau cinta tuh udah nggak saling ngomong, nggak mau kita nggak mau menegur dia, kita nggak mau bertentangan sama dia, kita tidak mau berbeda sama dia. Itu namanya udah give up, sudah nyerah, udahlah percuma. Kalau itu celaka. Cinta itu salah satu dalamnya adalah keinginan dia bertumbuh, berubah. Dia lebih baik. Dan mungkin lebih baiknya menurut saya itu tidak benar, tapi saya coba. Dan itu yang menarik nih. Dia coba rubah kita rubah dia. Dan sepanjang hidup seperti itu. Dan itu yang indah ya dalam perkawinan. Kalau masing-masing ya udahlah, dia nggak bisa diapa-apain, ya udah dia ya udah. Itu namanya jalan paralel tuh. Itu dua orang yang mencintai tapi akhirnya menjadi toleransi di antara dua orang serumah. Itu hati-hati ya. Kalau udah begitu tawar itu nanti hidup, dia terlalu biasa buat kita terlalu biasa buat dia. Begitu ada satu orang yang dinamis, cocok dengan apa yang kita nggak dapat di rumah, bisa pindah itu. Bisa pindah ya. Wah. Jadi saya bukan ngajarkan ayo berkelahi tiap hari. Tapi buat saya berkelahi dalam rumah tangga is oke. Berbeda pendapat oke. Tapi jangan menghakimi dulu. Ngomongnya begini, yang kau lakukan itu mengganggu saya. Yang kau lakukan membuat saya stres. Yang kau lakukan membuat saya takut. Yang kau lakukan, kamu sadar nggak? Paling jawaban dia gini, kenapa lu mesti stres? Ubah dong kamu, jangan stres. Loh, bukan soal ubah saya apa enggak, saya belum bisa ubah. Kamu mau mempertimbangkan nggak supaya kamu jangan melakukan sesuatu yang saya bikin stres? Kalau gitu kan fair, kita nggak bilang kamu salah, tetapi kita bilang, ayo dong cari satu jalan tengah yang lebih baik. Saya terganggu dengan kamu. Jangan bilang kamu bikin ganggu saya, nggak begitu. Saya terganggu olehmu. Yap. Tanggung jawabnya di kita. Saya kesel padamu. Kamu tidur malam nonton drakor mulu. Saya kesel dan khawatir padamu. Bukan kamu bikin khawatir. Kamu bikin saya tidak bisa tidur. Jangan begitu. Ngomongnya mulai dari mengakui diri kita. Saya terganggu, saya bingung, saya khawatir, saya nggak mau hidup sendiri, saya nggak siap ditinggal kamu. Mulainya mengakui. Ya. Oke. Baik. Itulah cinta. Itulah luar biasa Pak, makanya ini pertanyaannya semakin lama jadi semakin mendalam Pak. Rame ya. Rame Pak, ini mestinya istri saya nih yang ngejawab, dia yang psikolog kan, dia yang lebih jago gitu. Saya belajar dari dia. Baik. Nah ini tadi Pak Robi sebenarnya sudah menyampaikan, saya berharap ini tadi sudah menjawab, tapi mungkin kalau ada tambahan sedikit Pak, ini dari Rosalia, Ibu Rosalia. Selamat malam Pak, mau tanya, apa betul kalau orang sayang sama kita, dia akan berubah seperti yang kita mau? Soalnya dalam menjalin hubungan, kita sama-sama egois, tapi saya lebih banyak mengalah, dan dia tidak mau berubah. Apa ini hubungan yang baik, atau tidak harus dilanjutkan, atau bagaimana Pak? Soalnya dia tidak mau berubah, dia tetap mempertahankan sifatnya, karena dia bilang dia memang dulu, dari dulu begitu Pak. Nah, satu hal yang pasti, cinta dan menebar cinta itu ada biayanya. Ada cost-nya. Cintanya Tuhan Yesus pada kita kan biayanya nyawanya. Menyerahkan dirinya untuk menderita. Sama, kalau apalagi mau menikah, kalau sungguh kita mencintai dia, kita nggak bisa mengharap menikah itu dia menjadi seperti kita, tapi juga dia tidak bisa mengharapkan kita menjadi dia. Atau kita total membuang jati diri kita untuk cocok sama dia. Nah, kalau itu terjadi, kalaupun itu bisa dilakukan, satu titik tertentu mungkin saja dia akan merasa bosan dengan kita karena nggak ada tantangan. Apa yang dia mau dia dapatkan. Itu yang berbahaya. Akan peluang nanti kalau ketemu orang,
apalagi pria ya, dapat istri yang nurut aja satu hari, aduh istri gue bosan, mau bosan menurut dulu, cari begitu ketemu wanita yang berani bertentangan, berani mengkritisi, ini wanita yang gue cari, bisa nempel apa ya, teman sekerja mulai curhat. Kalau bini gue sih kagak lu ya, tapi mulai jadi curhat dan dia senang. Tapi kalau dapat istri tiap hari berkelahi di rumah, capek dia. Begitu ketemu sekretaris yang sabar atau teman sekerja yang kalem, yang meriah, ini yang ku cari. Itu problemnya, orang kan suka mau apa yang dia nggak dapat. Nah, kembali pertanyaan tadi. Apakah kalau saya ngalah itu? Ngalah itu berarti sebenarnya kita meninggalkan itu kan ada hal yang tidak serasi. Berarti kalau hal yang tidak serasi itu diselesaikan, maka relasi jadi bagus, tujuan tercapai. Kalau ngalah, tujuan tidak tercapai, sebenarnya relasi kelihatannya bagus, tapi sebenarnya nggak bagus. Karena kita nggak jujur sama diri sendiri, dan dia jadi nggak peka tentang perasaan kita. Jadi kalau cinta sejati, kita harus jujur, apa yang kau lakukan, dan lain-lain, aku terganggu. Ya, aku harapkan kau berubah ini. Tentunya nggak bisa kalau harapanku sepenuhnya kau penuhi. Tapi kalau kamu katakan semuanya aku nggak bisa berubah, berarti seumur hidup nanti kita kawin, kamu tidak akan berubah, aku yang terus berubah. Nggak mungkin dong, umur 30 kamu begini, 40 nggak bisa berubah dong. Masa nggak bisa berubah? Mesti berubah dong, 50 berubah, 60 berubah. Umur 30, ketika kita pacaran kita gendong. Kawin umur 30, pasangannya habis makan, digendong, dibawa kamar tidur, dilempar ke ranjang barangkali. Umur 40 lakukan begitu, dia langsung kesleo. Umur 50, dua-duanya patah tangan kalau gitu. Umur 70 lakukan gitu. Waduh, bisa stroke dua-duanya. Kita kan mengalami perubahan. Namanya kawin, dua-duanya harus berubah kan. Mentalnya, hidup imannya. Kalau kamu nggak mau berubah begini, artinya kamu harapan saya berubah, kamu nggak. Berarti perkawinan kita itu nggak seimbang. Perkawinan tuh dua-duanya mendapat berkat Tuhan tuh sama-sama terus berubah dan belajar. Kalau kamu nggak mau berubah, kamu nggak mau belajar berarti. Dan kalau kita mau dengan orang seperti itu, berapa jauh kita kuat? Nah, ini mesti dipertimbangkan. Ya sekarang ya sudah, memang begitulah. Keadaan memang gitu, nasib kayaknya apa kalau perempuan, ya memang kita perempuan mesti gitu. Tapi satu hari, katakan Anda pindah ke satu negeri yang lain, itu ada kejadian seorang, istrinya nurut aja. Wah, menghamba habis lah. Suaminya juga nggak peka berarti. Satu hari pindah ke satu negeri di mana wanitanya dan pria nggak seimbang kehidupannya gitu. Nah, di situ si wanita mulai melihat, iya ya, saya ini sekian puluh tahun hidup diperhamba, ditekan begini. Mulailah terjadi pemberontakan. Si prianya kaget, jadi ribut, jadi hampir-hampir bubar. Nah, untung ada yang sempat ngasih tahu pada si pria, kau beruntung loh. Sekarang punya istri yang luar biasa. Istri pertamamu penurut, yang kedua ini sekarang adalah istri yang bisa berpartner sama, nanti ketiga mungkin yang merawat kamu. Dalam perjalanan hidup kan kayak begitu. Perubahan selalu harus ada. Jadi kalau orang mengatakan tidak mau berubah, berarti jangan-jangan dia punya ketakutan yang besar. Takut meninggalkan sesuatu yang buat dia berharga. Dan itu dia anggap mungkin lebih berharga dari Tuhan dan lebih berharga dari diri kita. Hati-hati, berarti orang itu punya hati yang mau ditolong. Jangan-jangan begitu. Bisa jadi ya. Atau jangan-jangan yang memang dia begitu baiknya dan sempurnanya, yang Anda minta tuh yang nggak masuk akal. I don't know. Bisa juga terjadi begitu kan. Ya. Baik. Nah, ini pertanyaan terakhir masih berkaitan dengan ini, Pak. Ini kayaknya memang dekat-dekat berkaitan dengan tadi yang menaburkan cinta itu sesuatu yang bisa dibilang mudah untuk disampaikan, tapi ketika dalam relasinya, nah ini sesuatu yang juga cukup menantang gitu, Pak. Nah, ini dari The Honey. Pak Robi, bagaimana menghilangkan perbuatan buruk orang yang kita cintai? Walau saya sudah mengampuni, kenapa saya terus berpikir bahwa dia harus dihukum atas perbuatannya? Saya merasa berdosa, Pak, berpikir seperti itu. Di dalam hidup dengan kakak, adik, orang tua, atau pasangan, bisa saja dalam perjalanan salah satu dari kita jatuh. Jatuh itu bisa karena lawan jenis, bisa karena uang, bisa macam-macam lah. Nah, mestinya kalau kita adalah orang yang penuh cinta kasih, kualitas cinta kasih kita yang kita tebarkan tidak ditentukan, didominasi oleh kesalahan seseorang. Ya, kesalahan seseorang.
Saya pernah iseng dulu bertanya sama istri saya, kalau satu hari saya selingkuh habis-habisan, kamu makin tetap menyayangi saya nggak? Dia katakan begini, memangnya sayang saya sama kamu ditentukan oleh perbuatan. Saya yakin Tuhan suruh saya menyayangi kamu kok seumur hidup. Wow, saya bengong ya. Wah, dia kaitkan sayang pada saya itu sebagai bagian dari hubungan dia sama Tuhan. Ya berani, bagaimana kita berani selingkuh ya, kecuali selingkuh tipis-tipis, paling dating tipis-tipis gitu ya. Kalau masih muda kan gitu kan, ajak keluar makan sekali. Kita nggak berani kan, karena kita menghilangkan, kita punya seorang yang begitu indah di rumah, kok kita mesti cari tempat lain. Ya sekali lagi, barangkali gitu. Jadi kalau orang di keluarga kita, pasangan kita bikin salah sekali, ya, entah salah apalah ya, soal keuangan, soal kesetiaan atau apa. Ketika itu sudah lewat dan diakui, itu menjadi pembelajaran dan jadi berkat untuk kita belajar mengampuni sebenarnya. Itu yang terbaik. Mengampuni artinya apa? Belajar menyelesaikan dengan Tuhan. Saya sakit waktu itu terjadi. Saya marah, saya benci. Tapi sudah lewat, kalau Tuhan bisa mengampuni dia, saya juga bisa mengampuni dia. Dan saya mengharapkan, kalau kita nggak begitu, kita terikat terus oleh rasa marah, rasa benci, rasa sakit, rasa galau, rasa nggak beres urusan. Akhirnya udah rugi pengalaman itu, terbawa terus sampai sekali 2 kali rugi. Tapi kalau kita bisa mengampuni, Tuhan saya mengampuni dosa dia, saya berdoa untuk dia diberkati Tuhan, Tuhan jangan sampai dia diapa-apakan karena itu. Maka kita bukan hanya membebaskan diri kita dari kebencian, kemarahan, dan keinginan membalas, tapi membebaskan diri kita untuk diisi lebih penuh oleh kasih Tuhan. Dan ini memang tidak mudah. Ya, saya kenal seseorang begitu. Dia dihianati pasangannya. Tapi saya katakan, siapa dirimu sebenarnya akan kelihatan jati dirimu dan imanmu ketika dia melakukan yang mengecewakan itu. Apakah kau mengharapkan dia dibalas? Atau kamu berdoa, Tuhan kasihani dia, kalau dia tidak mau berubah, hajar dia, Tuhan kasih stroke. Nah, apakah itu? Ataukah kamu berdoa, Tuhan kasihani dia pasangan saya. Saya sedih dia keliru, mungkin saya juga salah atau apa, tapi Tuhan tolonglah, jangan dia jatuh lebih dalam. Tarik dia kembali. Tolong apa yang saya bisa lakukan, ubah saya juga untuk bisa melayani dia. Dengan demikian, kalau pasangannya pun tidak pernah kembali, minimum dia dengan Tuhan hubungan jadi dekat. Dan dia tidak punya luka yang terlalu dalam yang dia mengikat dia. Dia bisa mendeteksi luka. Jadi, pengampunan sejati adalah bukan hanya kita minta dia tidak dihukum, tapi kita minta berkat Tuhan buat dia. Ya, saya pernah punya pengalaman itu, seorang anak wanita sakit hati karena ayahnya berkhianat pada ibunya, meninggalkan ibunya. Dan dia sejak itu lama kalau melihat laki-laki curiga aja. Nah, akhirnya satu hari bicara, saya katakan itu dulu. Selesaikanmu, itu semua pria yang dekat padamu itu bukan laki-laki seperti ayahmu, belum tentu. Tapi doakan ayahmu, ampuni dia. Minta dia dikasih berkat Tuhan. Dan dia bisa sampai menangis. Saya mencoba mendoakan ayah saya, minta Tuhan ampuni, Tuhan jangan. Dan setelah dia lakukan, dia jadi seorang wanita yang berbeda. Berubah, lebih bijak, dan memang orangnya juga cantik dan pintar. Akhirnya dia mendapatkan kehidupan yang luar biasa, diberkati. Jadi sekali lagi, cinta dan pengampunan itu seringkali terkait. Dan pengampunan itu berarti kita mengharapkan orang itu bukan saja dibebaskan dari hukuman, tapi dapat berkat Tuhan walaupun dia sudah berdosa. Ya. Wow, luar biasa Pak. Nah, ini mungkin jadi 2 pertanyaan terakhir kita Pak malam hari ini. Yang pertama dari Ibu Lydia Suciati. Pak, bagaimana menebar cinta di lingkungan kerja yang banyak gosip, iri hati, toksik Pak?